Tapi kalau mau serang-serangan ya, main caturnya itu rokade panjang gaya Ivancuk, nyerangan dengan A5, masuk lagi A4, masuk lagi naik benteng ke depan. Jadi masih up to date ya, masih up to date ya. Kalau ini main catur ini buah caturnya sepi ya, serangannya kelihatan. Tapi kalau yang tadi model gayanya dengan A5 ya, yang atau rokade pendek ya. Jadi kalau mau perang-perangan, hitam rokade pendek. Kalau ini perang-perangannya cuma di situ-situ aja ya. Lajurnya di sentrumnya aja tuh E5, D4 itu aja ya. Tapi kalau rokade panjang, putih, hitam, rokade pendek, jelas ya, saling mengancam daripada masing-masing kedudukan raja. Oke, izin mau tanya Pak, bagaimana kita membangun suatu repertoire, sebuah opening maupun pembelaan. Nah itu ada pakemnya, ada urutannya. Jadi bukunya itu adalah Modern Chess Opening atau ensiklopedia. Ya, itu buah caturnya, perwiranya letaknya jelas. Kemana letaknya? Apakah di kuda F3, apakah kuda E2? Jadi kekuatan bangunan daripada pondasi permainan catur ada pakemnya di repertoire opening. Ya, nama bukunya itu adalah Modern Chess Opening atau ensiklopedia. Jadi saudara, tadi pertanyaan tadi ya, opening ini paling kurang kalau Anda ingin istilahnya untuk bermain dengan yang faktor yang baik dalam pembukaan, itu tidak akan kehilangan bidak atau perwira ya. Paling kurang 12 langkah Anda bisa urutannya tahu apapun pembukaannya ya, apapun pembukaannya. Kalau ditanya pembukaan atau pembelaan mana yang paling baik, itulah pembelaan yang dipakai para juara dunia itu paling baik. Ya, jangan yang Anda mencaturnya karena ikut-ikutan ada orang lihat aja, atau yang pelatih yang tidak buku juga ya. Jalan caturnya misalnya jalan caturnya ada yang B3 atau C3, itu kurang baik. Jadi jalankanlah suatu opening yang dipakai oleh para juara dunia. Oke, tadi siapa yang tanya lagi? Ya, nggak ada ya. Baik, kita teruskan daripada mainland utama. Tampilkan daripada karokan tadi bagannya. Nah ini dia ya bagannya. Sekarang bagannya ya, tadi kan udah ininya bagan semua, bagan daripada ini karokan ya. Tadi udah saya sebutkan sebenarnya secara lisan, tapi bagan ini kalau dilihat tampilkan bisa kelihatan. Ada bagan yang varian pukul, ada bagan dengan carian maju ya, ada bagan klasik, ada bagan daripada Panov dan bagan daripada fantasi. Tapi tadi yang saya sebut udah ada semua ya. Satu varian pukul, kedua varian maju ya, kedua varian maju, ketiga varian dia klasikal, kuda C3 atau kuda D2. Yang keempat dia variannya fantasi, dia jalan F3 ya, jalan F3. Nah itulah daripada gambarannya, dan inilah anti daripada karokan adalah King's Indian Attack namanya. Dia jalan caturnya pertama dengan D3 King's Indian Attack, atau dengan accelerated langsung dengan C4. Kalau C4 ini, nah kuncinya ini dikasih C4 ini main caturnya putih. Pokoknya terbuka aja, kasih D5. Nah, jadi kalau Anda main catur sebagai hitam, ada orang main catur begini, aladenin, ya. Nah, tapi ada kuncinya E kali D, E kali D5, makan C kali D5, makan lagi pakai C kali D5, jangan langsung dimakan. Nah, kalau dimakan Anda kalah gerak, jalannya adalah kuda F6 dulu, ya. Jadi kalau Anda kata Anda makan, dia 3 perwira langsung keluar. Apabila menteri D kali D4, D5, dia akan jalankan kuda C3, kemudian dia jalankan dengan gajah C4, dilanjutkan serangan kuat di F7 dan kuda F3 sudah rokade. Sedangkan hitam gajah F8, nah kuda F6, kuda G8-nya masih di bawah. Ini yang kurang baik untuk hitam. Jadi langkahnya adalah kuda ke F6. Ya, jadi makannya pakai kuda ya, bukan dengan menteri. Ini varian yang accelerated ya, jadi yang dipercepat langkahnya. Baik, teruskan lagi pada bagan yang sudah ada. Kuda D3 King's Indian Attack. Coba lihat King's Indian Attack.
Kings Indian Attack ini ya bisa untuk dipakai dalam karokan, bukan hanya dalam karokan, tapi bisa Prancis, bisa dengan Sicilian. Komposisinya D5, jalan caturnya D5, kuda D2, kuda D2, kuda B D2 ya. Dia bisa jalan E5. Ini contohnya karokan ya. Yang dengan King Indian, kuda F3, kuda G F3, gajah D6, ya G3. Nah, kuda E7, kuda E7. Oke, jalan kuda E7, kemudian dia jalan caturnya gajah G2. Ya. Nah, tadi kan saya udah bilang, pembukaan yang disebut King Indian Attack adalah posisi si pemain putih. Perhatikan ya, perwiranya kuda D2, kuda F3, gajah G2. Nah, sekarang kita balik. Nah, dulu kita belajar pertama Prancis kan. Coba balik untuk aja bagian diagram supaya Anda E6. D4, D3, D3 King Indian Attack. Nah, ini bisa gini, dia jalan D5. Kuda D2. Ya, C5. Kuda F3. Di jalan kuda C6. Ya, G3. Sama kan? Ya. Dia jalan misalnya kuda F6. Putihnya jalan gajah G2. Jadi ini pembukaan ini bisa dipakai untuk melawan daripada karokan, melawan Prancis, melawan Sicilian, ya. Ini untuk orang yang istilahnya senang dengan defense, pemain putih, ya. Dia nahan aja mencaturnya, nunggu orang salah, ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ketemu posisi kayak misalnya defense begini, si putih. Nah, Anda posisinya harus menyerang di sayap menteri habis-habisan, ya. Dengan memajukan bedak A7 sama B7 ke depan nyerang sayap menteri. Jadi serangannya posisinya kalau dalam Prancis ini nyerang sayap menteri, Sicilian pun juga sama nyerang sayap menteri, dan hanya yang karokan yang berbeda dia itu akan bermain di tengah, ya, main dalam posisi di tengah sentrum, dan dia akan menyerang dengan posisinya F5, ya. Nah kalau putih ini karena sudah awalnya udah untuk bertahan, ya dia main tahan-tahan aja nunggu salah dari pemain hitam. Nah, tapi harus Anda punya kunci kalau misalnya kita pemain hitam melawan King Indian Attack adalah menyerang tapi dengan cara buah-buah catur perwira kita ini tempatnya benar, ya. Jangan tempatnya salah. Kalau tempatnya salah jadi serangannya akan tumpul. Itulah daripada King Indian Attack, diagramnya sudah semua, ya, ada 7 diagram utama. Sekarang dengan yang posisi kuda sudah juga, ya, 2 kuda, dan posisi daripada King Indian Attack. Nah, semua punya karakter. Kalau Anda ketemu main caturnya yang untuk menyerang, pakailah yang klasik atau yang Panov, varian pukul, kemudian maju C4, ya, maju C4. Bisa juga gaya Bobby Fischer. Nah, ini gaya Bobby Fischer kalau varian pukul E4 C6, ya, M4 C6, D4 D5. Varian pukul makan. Ini varian sistem Fischer, ya. C kali D. Gajahnya taruh di D3. Nah, itulah varian Fischer. Kuda C6. Kuda C6. Kuda C, ya, kuda C6 ngancam C3. Ya, C3. Nah, ini nih pondasinya. Kenapa taruh gajahnya di D3? Jelas, mencatur itu adalah ancamannya di H7 sama F7. Ya, jangan taruh gajah E2, ya, jadi jalan situ. Kuda F6. Kuda F6, ya. Jadi jalan caturnya kuda F6. Kenapa taruhnya kudanya di F6 gitu kan? Nah, gajah yang di sana biar bisa keluar tuh dia. Dia jalan caturnya gajah C8 untuk keluar ke G4. Ya, dia jalan caturnya gajah F4. Nah, ini gajahnya si putih harus keluar ke depan. Gajahnya taruh di F4. Nah, gajah ini jangan ditukar dengan kuda, dia harusnya boleh ditukar dengan gajah si lawan. Kalau dengan kuda rugi. Karena apa? Bidaknya B2 C3 petak hitam kan? Ya. Jadi jalan di sini Pates Spassky, Fischer gajah G4.
Gajah G4, ya, menteri B3. Ya. Jelas ya, secara struktur bangunan bidak, si putih ada 4 bidaknya di sayap menteri, hitam 3. Nah, inilah istilahnya pulau sebelah kiri. Jadi bagaimana si hitam putih memaksimalkan kelebihan bidak satu itu, ya. Jadi walaupun bagaimana itu adalah cara awal menyerang, tapi nanti tujuannya tetap mencari posisi mematikan raja dengan cara ngancam di H7. Ya, ini jawabnya pada waktu Spassky adalah Menteri D7. Ya, Menteri D7. Nah, dia Menteri D7 taruhnya. Jelas kan, Menteri D7 ya. Tapi kalau Anda jago ending dalam arti agak enak main ending, menterinya Menteri B6. Jalan caturnya kalau bisa mau ending ya. Tapi kalau tidak jangan, Menteri D7 lah gaya itunya. Nah, kudanya ini, kuda dari G ini letaknya di mana kudanya? Kan pertanyaannya begitu ya. Kalau Anda suruh ending, menterinya B6. Tapi kalau senang tempur, mencaturnya jangan diadu menterinya. Kuda G, dia ini posisinya sama-sama rokada pendek, tidak ada rokada panjang posisi ini, ya. Posisi mencatur daripada karokan, ya, hanya yang tadi klasikal aja yang bisa rokada panjang, ini dia rokada pendek. Kuda G ini harus letaknya di E2, ya, nggak bisa taruhnya di F3, nanti dimakan, makanya dia jalan caturnya F3 dulu, F3, ya, gajah H5, ya, gajah H5. Only move, kalau dia gajah F4 dimakan lagi B7. Kuda G, nah ini ada kudanya, ini kuda ciri khas. Nah, kudanya situ dia. Ya. Kudanya taruhnya di E2. Nah, nanti dilanjutkan masing-masing rokada pendek. Nah, hitam habis ini jalannya E6. E6 ya. Kemudian rokade. Ada ya, jalan gajah E7. Gajah E7. Jalan kuda D2. Ya. Itulah dia. Ya. Semuanya ini tarungannya adalah di kedudukan masing-masing sayap raja dan di tengah. Ya. Ada bagaimana cara menghadapi karokan posisinya langsung kuda F6 ya. Oke, saya jawab ya. Ini suatu pembukaan yang sangat praktis hitam ya. Dia nggak mau macam-macam varian dari putih. E4, C6, D4, D5. Nah ini bagus nih kalau ada chatting model tulisan begini ya. D5, kuda C3, C kali D, apa dia? C3, harusnya tulisnya D kali E4. Mana ya? Iya kuda salah tuh ngetiknya ya. Aswantala ya, Mas Aswan. Jadi D kali E4 tulisnya, bukan C kali D4. Ya, terbalik ya. Kuda kali D4, kuda F6. Nah, sekarang orang bertanya prinsipnya ya. Kalau ada langkah yang begini, ini yang pragmatis si hitam jalannya. Sekarang ini sedang trennya ya. Dia langsung aja nggak mau pusing-pusing, gajah F5 jalan muter, langsung diadu. Mana yang paling baik ya untuk si putih? Yang paling baik ya ada 2. Yang satu mundur ya. Mundurnya di mana? Kuda di C3. Yang kedua makan. Yang paling baik di antara keduanya itu adalah makan. Makan. Ya. Nah, sekarang ada 2 pilihan hitam. Nah, saya kasih tahu nih kuncinya bagi putih. Apabila dia mencaturnya pakai G, makannya pakai G, ya. Gajahnya itu taruhnya adalah di G2. Ya, jadi jalannya adalah G3 untuk mencegah daripada benteng G8. Ya, taruh gajahnya di G2. Oke. Sekarang kalau dia jalan caturnya pakainya E kali F6. E kali F6 ya, pada waktu di sini. Nah, gajah putihnya ini taruhnya itu di D3 tapi dimulai dengan jalan C3. Nah, ini dia kuncinya ya. Menyerangnya di mana? Ya tetap di sayap raja. Nah ini lanjutkannya, misalnya sekarang hitam jalannya gajah D6, misalnya nih gajah D6, taruh gajahnya di D3, rokade, ya rokade. Nah, kudanya ini jangan di F3, di E2,
Nah, dia. Kalau kudanya F3, Anda kena pin gajah G4 salah. Ini dia, ya. Tetap nyerangnya adalah ancamannya tuh di H7. Dan hitam juga ancamannya adalah di H2. Habis ini rokade pendek, ya. Kalau misalnya si hitam jalan gajah G4, ya. Gajah ke G4, ya. Tadi kayak tadi model Fischer F3. Ya. Nah, rokade. Jadi mundur, rokade, ya. Nah, sekarang misalnya sekarang posisi sini taruh gajah G6. Kuat kan? Si hitamnya seakan-akan bidaknya numpuk 2. Misalnya taruh gajah G6. Ya. Nah, makan aja udah, ya. Jadi ini untuk momen ending makan, makanya ini main caturnya ini dengan kuda F6. Main catur yang si hitamnya mamanya praktis aja dah, ya kan? Maka dia pakai H. Nah, kita lihat kan bidaknya begitu kan? Nah, ini memerlukan suatu penanganan. Tidak ada lagi nyerang ke raja masing-masing dia. Sekarang adalah bagaimana mengambil kesempatan kelebihan bidak di sayap menteri. Jalannya adalah menteri B3. Ya, menteri B3. Oke. Nah, itulah dimaksimalkan mainnya. Jadi tadi yang saudara Paslan, jadi paham ya kalau cara nyerang tadi baik yang dengan E maupun dengan G. Yang lain ada yang tanya? Tadi ada bertanya tadi, coba lihat di chattingnya. Nah ini bagus nih, jadi ya, Anda Pak, jadi tahu nyerangnya di mana ya, Pak Aswan? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak Aswan jelaskan ya. Dia Ya, pakai Pak, jelas, ya. atau pakai G. Jadi posisinya kalau dia pakai E, gajahnya keluar sana. Kalau dia pakai G, gajahnya di G2. Nah, itu bedanya C3 dulu. Ya, jangan C4 langsung, C3 dulu ya. Nah, nanti berangsur-angsur baru nanti naik ke C4. Jadi Anda tahu caranya bermain yang benar. Ya. Izin Pak, satu kali nanya lagi Pak. Ya apa? Halo, Pak. Bagaimana kalau misalnya si putih rokade panjang Pak? Varian apa ya? Dengan Bapak tulis varian apa? Bagaimana kalau misalnya rencana putih itu rokade panjang Pak? Ya, M4 C6, D4 D5. M4 C6, D4 D5. Nah, kuda C3 makan Pak ya? Varian makan? Ketiga makan. Ya, D kali. Makan lagi. D4. Ya, terus? Kuda F6. Nah, tadi kan udah. Kalau ya, Bapak di sini yang paling baik itu antara pukul sama mundur, tapi paling baik adalah pukul. Jangan Bapak maksakan ya, kuda panjang, kalah duluan serangannya, ya. Karena Bapak udah lang tempo, kalau kudanya mundur ke C3 atau ke G3 rugi. Dia udah start nyerang duluan. Kalau dalam posisi ini putih tidak bisa rokade panjang, pendek. Ya. Kalau yang bisa rokade panjang jalannya adalah gajah F5 bukan kuda F6. Jawaban daripada hitam di sini bukan kuda F6, dia gajahnya F5. Nah, klasik ini dia. Gajahnya F5. Jadi bukan kuda F6. Nah, ini baru bisa rokade panjang si putih, gajah F5, kuda G3 paling baik. Ya. Mundur, masuk H4 ya, serangan ke saya aja kan. H6, masuk lagi H5. Ya, mundur, kuda F3, kuda D7, gajah D3. Ya, itu gajah liar yang harus ditukar. Makan gajah kali D3, menteri kali D3, kuda F6, gajah D2. Nah, di sini pilihannya. Kalau mau rokade panjang hitam, menteri C7. Tapi kalau dia rokade pendek, nggak perlu jalan menteri C7. Dia jalan caturnya E6. Yang terbaru sekarang dengan catur E6. E6 rokade panjang. Nah ini Pak rokade panjangnya gajah E7. Ini yang model yang terbarunya untuk hitam, rokadenya pendek. Ya, Pak Aswan, ya udah siap. Pengalaman kan? Ya, ini untuk rokade pendek. Kalau mau rokade panjang tadi menteri C7. Habis itu rokade panjang. Siap. Ya, gajahnya di D6. Itu aja Pak. Ya, Bapak mau main yang gaya yang lama, gaya yang zaman sekarang. Dua-duanya boleh aja. Yang penting daripada sesuaikan dengan karakter kita.
Kalau karakter kitanya senang berseberangan Ya. rokaade, ya itu jalanin. Serang duluan, ya. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang, ya kan? Nah, tambah lagi sekarang si Magnus. Ya. Pertahanan yang baik adalah menyerang dan mengobrak-abrik. Nah, kata-kata obrak-abrik ini Pak, huru-hara ini dia. Nah, inilah kelebihan Magnus, generasi milenial yang sekarang ini. Kalau Kasparov bilang pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Nah, tapi sama si Magnus yang sekarang juara dunia ditambah buah caturnya mengobrak-abrik posisi lawan. Jadi ada posisi buah catur yang mengganggu. Ya itulah kelebihan Magnus. Dia IQ-nya di atas rata-rata, jadi kayak mesin ya. Jadi kalau menjalankan model si Magnus ini, dia benar-benar kayak mesin ya. Kepalanya itu engine-nya setelah dia ada belajar 2 bulan dengan Kasparov, dia melebihi si tutornya ya, melebihi pada mentornya ini di atas rata-rata. Nah, tapi dalam pembukaan pembelaan dia belum sampai yang 19. Tapi dalam hal mengacak-ngacak itu dia dari mulai langkah habis rokade dia udah ngacak-ngacak buahnya tuh. Penting raja lawan dikejar. Baik, siapa yang nanya lagi selain Pak Aslan? Ada yang Ya, baru, terima ada kasih, Pak. orang baru. Tadi saya terlihat tuh, boleh nanya ya. Justru di sini caturnya interaktif ya. Kita belajar webinar ini. Anda bukan hanya posisi mendengar, tapi juga menanyakan apa yang kurang dimengerti. Ada yang tanya? Karena kita nanti akan melompat selaf. Ya. Pak Hendri, Siapa nih? Bintang. Oh, Bintang ya, Bintang. Ya, Master dari Jogja. Silakan. Ya, mau tanya terkait gambit fantasi variasi, Pak Hendri. Oh ya, gambit fantasi. Nah ini dia. Mohon dijelaskan ya. 10-12 langkah, Pak Hendri. Ya. Mohon dijelaskan 10-12 langkah. Nah itu kan ada partainya tuh di jalan sana. Ya gini jalannya. Coba lihat. Ini kayak modelnya si varian daripada Prancis tukar. E4, C6, D4, D5, F3. Nah ini mancing dia nih. Kenapa disebut fantasi? Karena pada waktu itu belum ada yang dijalankan oleh seseorang, ini jalan langkah utama. Tapi ini sistemnya mancing ke sistem Prancis, ya, varian Winawer. Dimakan, D kali E4, ya. D kali E4. Nah, saya di web itu udah ada nih kasih contoh nih partai-partainya, ya. Jadi Anda tinggal tambah. Jangan dimakan dulu, kuda C3. Ya, nah kan tinggal pilih dia. Nah ini si putih ya, posisinya itu nanti serangannya mirip dengan yang model Prancis Winawer ya, dengan gajah kasih pantek kuda E2. Kalau dia makan D kali F3 ya, pertanyaannya jalannya putih, pilihannya 2. Kalau yang mau agresif ya bidaknya kasih aja lagi dia menteri kali F3. Dilanjutkan nanti rokade panjang. Nah ini memerlukan satu nyali mencatur begini ya. Anda udah korban satu bidak, ini nyerangnya ke raja. Kenapa demikian dia bisa berani? Ini mengambil daripada ide Alexander Alekhine daripada pembukaan pembelaan Prancis Winawer kuda GE2. Nah variannya tinggal pilih ya. Pokoknya posisinya adalah rokade panjang si putih ya. Contoh-contoh partainya tadi saya udah kasih di web itu ada berapa partai ya. Nanti kalau kurang dilihat di Chessbase. Ini variannya 2, pokoknya posisinya putih, habis ini 2-3 langkah rokade panjang. Ya. Kenapa saya selalu bilang Winawer dengan model gini? Hampir sama nih, ya. Coba dia balik ya. Dia mencaturnya awal nih untuk persamaan persepsi aja. Sistemnya dia ya, ini Alekhine modelnya. Jadi Alekhine ini adalah korbankan 1-2 bidak untuk mengejar lawan dalam posisi yang masih di tengah. E4 E6. E4 E6. Nah, ini posisi yang sama anomali tadi. Ini juga sistemnya Alekhine. D4 D5. Ya, kuda C3. Gajah B4. D2, ini Alekhine sistemnya. Korban bidak D4, ya. Dia makan D kali E. Hampir sama kan, hanya bedanya dia gajah masih bawah sana kan? A3. Makan, gajah kali C3, kuda kali C3. F5.
Sama nggak Mas Adi? F3. Nah, ini Alekin. Jadi ide Alekin ini dipakai di dalam suatu pembelaan Prancis, Winauer, dan juga pembelaan Karokan. Ya. Pokok utamanya adalah bagaimana secepat mungkin si Putih, ini Alekin kan yang mengeluarkan rekomendasi, korban bidak menyerang ke raja yang dalam posisi tengah dengan cara nanti rokade panjang. Ya. Paham Bintang ya? Jadi ngolahnya ini adalah Anda perwira cepat 2 perwira kuda gajah keluar udah rokade, dia belum rokade. Nah, itu doang yang dicari oleh si pemain Putih. Korban bidak coba hitung bidaknya. Misalnya dimakan nih E kali F, menteri kali F. Ya, makan lagi menteri kali D. Nah, kemarin kan lagi webinar Prancis kan udah ditunjukin bagaimana caranya nyerangkan. Coba hitung bidaknya, ya. Yang ngatur kan 7. Anda 5. Tapi perwira Anda ini udah keluarnya ada 3. Kuda C3, menteri F3, dilanjutkan menteri gajah keluar lagi, rokade panjang. Udah cepet kan? Nah, itulah kelebihannya. Nah, sekarang ini kalau misalnya seorang pemain Putih begininya nyari bidak lagi, ya itu salah cara berpikirnya. Harus cari raja. Nah, itu Alekin ya. Alexander Alekin ini raja komposisi daripada mematikan, dia bisa ciptakan suatu partai 19 langkah mati. Ya, berurut-urutan. Nah, ini yang dikagumi oleh Garry Kasparov. Jadi Garry Kasparov belajar kombinasinya dari inspiratif yang dijalankan Alekin. Jadi kalau Anda mau tahu otaknya Garry Kasparov, Anda harus belajar Alekin. Jadi korban di kepalanya Garry Kasparov itu korban. Yang penting raja lawan dikejar dia. Dia nggak lihat lagi bidak, ya. Jadi Bintang kalau mau main caturnya serang habis, pakai dia sistem Alekin, nggak usah takut bidak, ya. Karena posisinya ini di kompensasinya Anda dapat perwira keluar duluan, raja lawan dikejar. Baik, yang lain? Bintang, ada yang tanya lagi? Cukup Pak Andri. Ya, posisinya yang penting itu Anda siapkan dulu mentalnya. Korban 1-2 bidak, gambitnya, Anda bisa rokade, dia belum bisa rokade, Anda serang habis. Kalau nggak masuk ya tandanya ada salah tuh, ada buang-buang tempo. Ya, ada di jalan misal jalan catur H3 atau gimana, itu dia yang harus dipikirkan ya. Jadi nanti Anda cari referensinya Alekin ya, dari mulai pembelaan Karokan ini yang fantasi ataupun yang sistemnya itu Gajah B4 ya, Winauer Prancis. Baik, yang lain? Bagannya udah, sekarang di apanya aja? Partainya. Ya, ya. Nah, sekarang kita lihat nih alur partai ya, alur partai ini kan. Nah, di sini oh ya trapnya dulu lah, trap ya. Nah, trap nih biar istilahnya ngerti ya. Semua pembukaan pembelaan kalau ada salah itu dihukum. Nah, kalau Anda salah dalam suatu jalan dihukum. Nah, kita lihat dia E4 C6. Ya. Dia pakai variannya yang begini ya. 2 kuda. Yang dihukum dia lah. Kita lihat dia pelan-pelan. Ya. Nah, ini dia ya. Coba lihat satu dia kan. Harusnya tadi gajahnya bukan di F5. Dia harus tadi jalan caturnya adalah gajahnya di G4. Kuda E5. Gajah 7. Paksa semua nih. Paksa kan? Ancam. Ya. Kuda F6. Ancam lagi tuh. Dia. 2 ancaman. F7 sama B7. Ya. Nah, jaga. Gimana? Hilang dong tuh. Sama-sama mau hilang kan? Apa jalannya? Matiin kan? Nah, dia tuh. Ya. Hilang kan? Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau orang jalan catur, mau bilang kalau ada si hitamnya jalan caturnya gajah G7, jawabnya gampang kan, skak mati. Ya. Nah ini kita lihat nih, saya urutkan ya. Kesalahan yang dibuat si hitam ya. Awal E4 C6 kuda C3 ya. Masih benar dia. Ini awalnya dia. Dibalik diagramnya ya, dibalik. Nah, karena belajar caturnya kalau misalnya ada partai-partai mini pasti ada pembukaan salah. Kalau sampai sini ya. Nah, sini, nah, jangan sini.
Jangan pada waktu dua kuda Anda keluar, ya, jawab yang paling benar adalah gajah G4. Nah, itu prinsipnya. Nah, kudanya balikin. Jadi jangan dimakan. D kali 4 jangan dimakan, ya. Justru yang diharapkan oleh putih, dia kudanya berkembang. Jadi kudanya balikin. Udah C3 dibalik, ya ada. Jangan dimakan. Jawabnya adalah yang paling benar si hitam, ya, bukan D kali E. Ya, pada waktu ini jangan jawabnya langsung di sini. Dia bisa jawabnya nih sini gajah G4. Ya. Nah, ini Petrosian lawan Fischer. Ya, jawabnya itu jangan makan. Kalau makan dia udah 2 perwira keluar. Rugi Andanya, ya kan? Sini jalannya, ya. Jadi kalau H3, nah, komputer dulu yang jago Deep Blue ini lawan Kasparov, H3 jalan caturnya dimakan aja gajah F3, makan lagi E6. Oke. Nah, diagramnya kelihatan diagram? Nggak kelihatan ya? Halo? Kalau berubah, Pak. Nggak kelihatan, Pak Hendri. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nih dah. Oh, udah nih, tadi belum. Ah, ya, itu yang salah. Udah kelihatan kan? Udah, Udah. salah. Jadi jangan diulang ya. Nah, sampai sini tadi udah lihat kan diagramnya? Udah. Ya. Nah, sekarang yang benarnya. Sekarang kita keluar yang benarnya, the trap ini. Trapnya balikin lagi. Nah, pada waktu di sini gajah G4 itu. Teorinya begitu. Jadi orang bertanya, banyak orang bertanya saya nih, ini kalau orang jawabnya beda gimana ya kata dia. Nah itu dia, kalau letaknya salah, dihukum dia. Nah harusnya tadi D kali E4 itu salah, yang paling benar gajah G4. Kalau dia salah dari pukul, nah itu dia. Jadi pakem teori itu, kalau orang salah sampai dengan di bawah 12, Anda harus hukum, paling kurang Anda menang tempo atau menang bidak. Ya. Jadi jangan khawatir kalau orang jalannya aneh-aneh. Ada jalan caturnya A6, H6, nah itu buang tempo dia. Ya nanti pada waktu masuk middle baru berasa. Baik, ada lagi satu lagi trapnya, ya. Trap yang kedua lihat nih dia, ya, sering dia. E4. Oke, nah ini varian tadi yang lain yang sama tadi, jangan yang ini ya. Biasanya tuh trap ini muncul adalah suatu masing-masing kasih pembukaan yang tidak lazim, dalam arti jarang dipakai. Tapi dalam teorinya ada, ya jarang dipakai, ya, yang jarang dipakai. Nah ini paling sering dia, nih E4, saya sebut aja nggak usah lihat sana, E4 C6, ya E4 C6, D4 D5. Mana lagi diagramnya hilang lagi. Ya D4 D5. Kuda C3, makan, ya. Kuda D7, Karpov, sistem. Nah, ini jebakannya sederhana dia. Jalannya jangan kuda F3, Menteri E2. Menteri E2, ya. Diagramnya, Pak. Diagramnya nggak kelihatan lagi. Ya, udah kelihatan belum nih? Halo? Belum berubah aja, Pak. Kelihatan tapi belum berubah. Oh, kelihatan belum berubah. Kudanya mundurin. Udah nih. Ya. Tadi ya. E4 C6 D4 D5. Bukan yang ini, jangan partai. Ya udah. D5. Kuda C3. D kali E4. Makan lagi. Kuda D7. Karpov ya. Nah jalannya Menteri 2, langkahnya kan langkah bodoh-bodohan ya. Tapi dia ngejebak deh, siapa tahu si hitam ini karena main lightning mencepat-cepat aja. Kuda G F6. Wah matilah dia, kuda D6. Itu mati. Ya. Nah itu dia. Dan ini sering ada aja dilihatnya dalam pertandingan blitz atau orang-orang main caturnya yang di tengah hutan belantara mencatur nggak ngerti teori ya, mati. Ya, baru hanya berapa langkah. Itu trap-trap yang istilahnya salah pembukaan. Ya, si putih udah tahu udah salah. Kenapa Anda jadi bikin salah? Lebih blunder salahnya. Ya mati kalau kuda F6 mati kan. Dia pikir tadi mainnya orang kuda F3 atau jalannya di jalan Menteri 2. Oke, nah sekarang kita lihat partai. Coba lihat mana partai mau pilih dia. Ya. Nah, sekarang kalau Anda belajar middle,
Ya, belajar middle itu dari partai. Ya, dengan nanti melihat daripada urutan langkah sampai dengan 12 sampai 14 sudah benar nggak secara MCO atau dengan ensiklopedia. Nanti Anda lihat. Ini juara dunia Anatoly Karpov lawan juara Indonesia Utut Adianto ya. Pada waktu ada kejuaraan caturnya rapid. Nah, ya. Rapid itu pada waktu kedudukannya. Kenapa Pak Utut bisa main catur ngelawan Karpov juara dunia? Dia pada waktu zaman itu 95 96 ini rankingnya 20 besar di rapidnya. Jadi bisa berhadapan dengan juara dunia Karpov ya. Kita lihat pembelaan kesukaan daripada Utut Adianto adalah dengan mencaturnya Karokan ya. Kita lihat ya E4, C6, D4, D5, kuda D2 klasik kan, makan. Nah, gajah F5 sekarang. Waktu itu senangnya adalah gajah F5 dibanding kuda D7. Biasa kuda G3 benar, H4, H6. Ya. Oke, sama kan? Teori ya. Op. Nah, sini op dulu dia udah sini kan. Kenapa dia jalan caturnya gajahnya ke F4 ya? Tapi nanti balik lagi dia akan ke D2 setelah nanti disekak. Letak gajahnya itu hanya pengalian aja, siapa tahu dia jalannya lain kan. Ya, tapi balik lagi dia Menteri A5, gajah D2, nah pengalian aja ya, menterinya C7. Memang tempatnya di situ aja, ada panjang. Nah, jadi tadi pertanyaan Pak Aswan yang terjawab nih dengan partai. Ada panjang. Ya, nah E6, udah E4. Sama kan? G3. Ya, G3. Makan. Ya, coba lihat tuh dia partainya itu kan. Serangan di C4. Ya, Karpov, macelnya C4, kuda F6 ancam, menterinya taruh D2, jaga C5. Nah, itu dia. Nah, inilah sistemnya semuanya, ya. Jadi kalau Anda mencatur, lihat diagram. Coba perhatikan langkahnya, ya. Kalau Anda bisa mencatur sampai langkah ke-18, Anda ini otaknya udah sampai MI, ya. Apalagi udah sampai lebih dari 17 sampai 19 udah GM super udah tuh dia, ya. Ini udah hebat sekali. Kalau Anda bisa begitu ya, makanya diruntun langkah-langkahnya sampai 12, 13, 14 dan lain-lain. Gajahnya lihat C3. Menteri C6. Nah, dia letak D1. Kenapa dia jalan caturnya itu? Karena dia tidak mau pertukarannya di E5. Ya, karena menteri jalan. Biasanya raja geser, hitam rajanya geser. Sekarang ini model baru dalam arti menteri C6 mau diadu. Nah, ini untuk catatan kepada para pemain putih. Kalau bisa menterinya jangan diadu. Karena kalau diadu keunggulannya kecil sekali bisa menang. Ya, coba letak kita lihat letaknya daripada F6 G7 itu yang jadi incaran daripada si putih. Kemudian kalau hitam adalah bagaimana menyerang sayap menterinya dengan maksimal supaya kedudukan sayap rajanya si putih bisa bertahan. Saling menyerang kan? Oh, diagramnya nggak ada nih. Hah? Hilang lagi. Udah ada? Pak. Ada. Ya, ada kan? Ada. Nah, coba stop sama sini. Ya, coba Anda lihat. Si putih, apapun yang dijalankan dengan rokade panjang, ya, dia tetap ambil kemungkinan adalah serangan sayap raja sedemikian rupa itu ngancamnya di F6 G7. Jadi kalau sekali hilang itu hilang berderet tuh dia. G7 H6, ya. Nah, tapi di sini juga seorang pemain putih harus punya nyali. Dia akan diserang nih oleh si hitam di sayap menteri. Karena posisi rajanya di sayap menteri ini terlindungi hanya sama dengan gajah yang kuat. Jadi simpen itu gajah. Ingat-ingat ya pemain putih, simpen gajah C3-nya sepanjang waktu, jangan sampai ditukar oleh gajah hitam. Ya. Oke, terusannya kita lihat A5, G5. Nah, kan serangan kecil aja kan? Penggangguannya, yang penting sayap rajanya udah dapat tuh dia. Kan, udah up. Kan nggak stop sama sini kan. Makanya kalau mencatur ada serapia. Iya. Oke. Nah, dia lihat ya pertukarannya.
Nah, saya perajakan. Ya, tarungannya seru ya. Tadi buang kualitas Pak Utut Adianto, kemudian dibalas ya. Baiklah, itu contoh. Jadi kalau Anda memain catur pintar dalam nanti taktik strategi dan kalkulasi, main middle game, cari partai yang sesuai dengan kita main. Ya. Dan kemudian yang pertama, cari yang partainya menang. Jangan cari yang partai kalah. Kalau Anda misalnya megang hitam atau megang putih, cari yang menangnya. Ya, ingat tuh dia. Nah, saya selalu anjurkan tiap hari ini tidak kurang untuk hitam 3, untuk putih 3. Catat, kemudian jalankan tiap hari. Ya. Setelah daripada kalau kita bermain catur pembelaan karokan, ya, pembelaan para juara dunia. Jadi kalau orang Rusia bilang pembelaan juara dunia yang paling hebat adalah dengan karokan, orang Rusia. Baik saudara-saudara, kita lanjut sekarang Slav. Slav ini posisinya struktur bidaknya hampir sama dengan karokan, ya, satu lagi Skandinavia, ya, dengan catatan D kali C4. Jadi Slav, inilah posisinya D4, D5, C4, C6. Jadi inilah pembelaan Slav. Kalau dia jalan caturnya kuda F3, Slav, ya, Slav ya. Nah, ini dia Slav yang sering dimainkan, ya. Jadi posisinya kalau Anda lihat strukturnya daripada bidak sama karokan hampir sama. Habis ini jalan caturnya si hitam E6, struktur bidaknya sama. Ya, struktur bidaknya juga sama. Sama dengan yang tadi dengan karokan. Hanya bedanya yang satu ada bidak di C, yang sekarang tidak ada bidak C. Ya. Struktur bidaknya sama. Nah, ini karokan model Slav ya. Slav yang modelnya sekarang Salov namanya ya kalau misalnya ada ini. Tapi yang paling sering dimainkan di sininya adalah dia jalan caturnya setelah ini kuda C3. Jadi jalannya nggak E3. Nah, ini E3 ini muncul kenapa demikian? Karena khawatir bidak C4-nya kalau dimakan oleh hitam nggak balik. Jadi dimainkan dengan jalan tukar ya tukar dengan E3. Jadi kalau D kali C, gajah kali C4. Ini yang sekarang yang sedang orang main untuk amannya daripada serangan daripada Slav. Slav ini untuk pemain agresif ya. Kalau semi Slav untuk pemain daripada positional defense. Bedain Slav sama semi Slav. Kalau Slav ini tandanya D kali C4. Nah, jadi kalau anak-anak Rusia dan Vietnam kalau main catur dia pakai Slav, dia pakai Slavnya yang variannya D kali C4. D kali C4 untuk menyerang. Nah, sekarang untuk sebagai pemain putih, bagaimana meredam daripada permainan hitam dengan agresivitas? Satu dengan tadi varian Salov ya, dengan E3. Yang kedua ini dia dengan variannya G3 kayak model Katalan. Ya, kayak model Katalan. Jadi ini yang varian yang pertama apa namanya Salop ya, Salop E3. Kalau untuk aman putih adalah dengan E3. Tapi kalau untuk siap tarung masing-masing ya di sayap menteri dan di tengah di lajur D adalah main caturnya dengan kuda C3. Ladeni ya, Ladeni. Kayak varian Alkin. Sekarang nih jadi kalau varian Alkin ini unik. Pokoknya dia buang bidak ya, pokoknya nyerang. Ya, nyerang kan. Nah, sini hitam ditantang begini dilawan oleh si hitam nih ya. B5. Nah, ini dia ya. B5 jawabnya. Kalau ketemu dengan Alkin variation. Nah, sekarang yang paling sederhana sekali, sederhana untuk pemain catur yang tidak mau ambil daripada varian banyaknya si hitam. Varian pukul. C kali D, C kali D, ya ini jadi varian bishopnya D4. Ya, varian sederhana, pukul aja. Rokada pendek. Ya. Nah, kalau yang varian Alkin ini itu yang uniknya dia akan maju habis-habisan. Ya. Nah, ini contoh ya Slav dengan kuda F3, D4
Oke, kita lihat nih diagramnya. Diagramnya kita lihat D4, D5, C4, C6. Ya. Kuda F3. Jadi kita jalan dulu kuda F3 ya supaya itu ada anjuran. Kalau orang mencatur dengan Queen Gambit ya. Adalah D4, D5 kudanya F3. Itu selalu yang dianjurkan dibanding kuda C3. Kuda F6, kuda C3 ya. Pilihannya bisa banyak ya. Bisa varian tukar, bisa jalan varian E3, bisa varian G3. Tapi kalau untuk spesial putih jalan kuda C3, dia siap tarung. Nah, disinilah si pemain hitam, kalau orang udah siap tarung, jangan mundur buat caturnya. Nah, kadang-kadang orang salah ambil pembukaan. Dia jalan caturnya begini, jalan caturnya pakai semislav, E6. Harusnya tabrak langsung, D kali C. Gambit, udah, jalan catur, D kali C. Ya, nah sekarang apabila dua pemain ini beda karakter. Si putih pemain posisional, hitam penyerang. Jadi kalau hitam penyerang D kali C dimakan, ya. D. Jalan posisional jalannya bukan E4, A4. Nah dia itu jalannya A4. Nah, itu yang posisional. Penyerang gajah F5, ya. Nah disinilah jalan caturnya kalau mau menyerang gajah F5 atau jalan kuda ke E5. Pilihan ya, kuda F5. Untuk jalan ya, lanjutkan dia jalan caturnya kuda nggak dimakan ya, mundur lagi jalannya. Nah, itu dia G3. Nah sekarang ini yang paling baik untuk pertahanan putih daripada komposisi ini adalah bukan jalan E3 langkah di sini, tapi jalannya G3 langkah ke-8 ya. Langkah ke-8 ini adalah inovasi daripada Garry Kasparov. Dalam partai-partainya dia banyak menang, bukan E3, yang teori yang dulu adalah E3, sekarang G3, ya jalan G3. Nah, seorang petempur daripada hitam langsung main di tengah, ya tadi kan dihalangi maju B5, E5 udah maju E5. Nah ini dia bukan E6, kalau main tempur itu ke depan buahnya E5, ya jadi jalan caturnya inilah dia pada teorinya sesuai dengan karakternya. Ya, sesuai dengan karakternya. Oke. Ya, itulah daripada Slav. Ya. Slav dari varian kuda C3. Sekarang yang pakai variannya yang lainnya ya, jangan pakai Winal variation, itu yang lain. Ini Alekhine. Lihat tuh Alekhine, kan ada E5 kan? E4 dia jalan caturnya. Ya 4 B5 ini Alekhine ya, spesial Alekhine. Ya, Slav defense. Sekarang udah C3 D A4 yang udah tadi ya, modal tadi udah. Yang lainnya lanjutkan dia. Itu hanya nama-nama aja, Cabanenko varian-variannya ya, varian. Tapi harus tahu Anda posisinya aja letaknya. Jadi kalau Slav ini udah siap tarung dirinya. Jadi posisi lihat udah C3, D kali C4. Terus belum, sekarang mau semislav ya. Oke, di Slav ya, Slav. Coba jalan D4, D5, C4, C6. C6 ya. Sampai sini Slav ya. Ada yang tanya sebelum masuk semislav. Jadi tarungnya ya adalah D kali C. Nah itu dia tarungnya D kali C di awal. Beda dengan semislav, tarungnya D kali C pada waktu di masuk tengah. Ada yang mau tanya, Slav? Ya, Slav ini adalah pembelaan yang sangat hebat dipakai oleh Garry Kasparov pada waktu dia habis juara dunia. Hampir 7 tahun setelah dia jago Kings Indian, pindah ke Slav, menang terus. Ya, jadi kalau Anda ingin mencatur jagonya di Slav, Anda dua aja yang pegang. Satu, Garry Kasparov. Yang kedua adalah Magnus Carlsen. Ya, itu aja partainya. Pegang gamenya itu dia. Oke, balikin dia. Bukan yang ini jalannya Slav. Bukan D kali C. Jalannya kuda F3, kuda F6. Ya. Jadi keluarkan perwira. Habis itu baru di sini baru makan. Ya. Jadi setelah langkah keempat makan. Ya. Setelah kuda F6. Ya. Dia jalan apa di sini nih? Dia jalan kuda C3 makan, dia jalan catur G3 makan, ya. Kalau dia jalan E3 ya jangan dimakan, nanti aja orang dia mau pakai gajah kan, keluarin aja gajahnya, ya.
Oke, jadi sini daripada Slav. Ya, ntar ada lagi semi Slav. Ya, oke. Ya, kasih saya waktu untuk interaksi. Silakan ada interaksi D4 D5. Jadi D4 D5 ini pertahanan solid, ya solid kecuali dia pakai Slav yang langsung pertukaran D kali C di langkah keempat. Ya, ini apa dia? Diagramnya nggak ada. Mohon penjelasan prinsip penyerangan untuk putih dan hitam serta buah apa saja yang menjadi kunci pertahanan ketiga Slav. Ya, sekarang untuk pemain putih, ya kalau Slav, ya Slav adalah main caturnya adalah penekanan di sentrum dengan mengambil kelebihan nanti di B7 C6. Nah, misalnya contoh nih pada waktu sini D kali C, ya D kali C. Nah, kalau Anda seorang yang paling main caturnya aman dalam arti gerakan dari hitamnya agak terkendali, jalannya A4, gajah F5, ya kan? Tetap aja putih main caturnya di tengah nanti ya, baru nanti saya menteri. Kuda D, kuda E5, ambil dulu C4-nya. Nah, kan ambil dulu C4-nya, kuda B D7. Nah, jangan diadu, kuda kan kita mau makan tuh kuda. Ya, mundur ya. Nah, dia sini G3. Ya, itu dia kuncinya ya. Jadi mainnya semua sekarang tuh di tengah. D3 ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia tidak menteri C7, dia jalan caturnya kuda B6, apa jalannya? Kan begitu, ya. Kuda B6. Jadi kudanya itu pelihara, kuda E5. Balik lagi. Nah, ini partai yang zaman yang sering terjadi yang dulunya adalah main catur begini, A5. A5, jalannya A5, ya. Jalannya itu A5. Ya, kemudian teorinya yang dulu lagi adalah E3. Nah, itu kurang baik. Sekarang adalah G3. G3, E6, nah, dia gajah G2, gajahnya mantek, gajah B4. Ini tuh dia gajah B4. Ya. Nah, ini zaman yang main catur yang dulunya, kudanya nggak mundur ke D7, jadi tetap di sana. Itulah variannya. Jadi kalau main varian Slav, kalau Anda pakai varian yang klasik, ya, ini sistemnya. Gajahnya ini pakai fianchetto untuk putih. Tapi kalau untuk si hitam, ya, gajah ini bisa ke depan. Gajah B4, gajah F5 bisa keluar. Jadi tetap tarungnya ini adalah di sayap aja. Di sayap, posisi sayap menteri itu aja dengan petak D5 dan D4 aja pertarungan di situ. Ya, tadi yang tanya itu bagaimana pertarungan. Slav itu begitu, ya. Kecuali dia partai Alakin. Kalau Alakin ini korban bidak, saling serang kiri makanan. Yang putih nyerangnya dengan cepat dengan E4, yang hitam dengan B5. Ya. Baik, ada yang tanya tadi tambahnya, mana dia tanyanya? Ada lagi nggak? Siapa yang tanya lagi? Slav? Slav. Ya. Slav ini yang paling susah ditembus secara cepat ya. Kecuali tadi blunder-blundernya aja. Ya, Slav ini langsung kuat. D4. Makanya saya bilang kalau orang mencatur awal, jangan pakai pembukaan D4 karena dia akan ketemu suatu benteng pertahanan dari lawan D5 jawabnya. Jadi susah dimatikan rajanya. Kalau enggak saya lanjutkan ya. Baik, oke, saya lanjutkan satu lagi adalah semi Slav. Semi Slav ini ya, Slav ini ada variannya sebanyak 29. Jadi keseluruhan daripada Slav dan semi Slav variannya adalah sebanyak 72. C4, C6. Kuda F3. Kuda F6. Nah, ini bedanya nih ya, Slav dengan semi Slav. Kuda C3. Nah, ini dia E6 dulu atau E6 atau kuda D7. E6 paling banyak. Nah, ini dia bedanya. Kalau dia jalan caturnya gajah G5, jadi dia nunda dulu main caturnya atau jalan gajah D5, dia jalan caturnya D kali C baru makan. Ya. Nah, yang paling banyak dimainkan oleh si pemain ini Merannya. Ini paling bahaya dia. Jalan E4 dan B5. Nah, ini dia. Ya, saling serang sayap raja dan sayap menteri.
Kalau dia maju L5, saya maju H6. Misalnya dia jalan L5, H6. Ya kan? Mundur, G5. Nah ini dia. Ya, makan. Ini paling serem nih dia. Varian daripada paling ancur-ancuran ini daripada semi-slav, varian Meran ini. Ya, kuda D7. Nah ini bisa makan D kali E kali F. Bisa rokade panjang. Ya, nah, menteri gajah B7. Nah, dia gajah B7. Nah, dia di sini ya. Nah, varian Meran ini jalan caturnya bisa jalan caturnya gajah E2 atau G3. Nah, di sini ada uniknya ya. Setelah udah diteliti teori-teori daripada Meran ini, ya semi-slav ini, jalan yang paling terbaik adalah bukan gajah E2. Taruh gajahnya di G2 lebih baik, jalannya G3. Ini paling baik ya. Dia jalan caturnya Menteri B6, gajah G2. Ya, gajah G2, rokade panjang. Hitam rokade panjang, putih rokade pendek. Ya, ini serem ya kan. Dan ini si putih jagonya yang main catur ini adalah tetap dipegang oleh Garry Kasparov. Ya, rokade pendek si putihnya. Adanya pendek. Nah, dia ya lihat posisinya. Dengan jalan gajah aja. Tadi kalau misalnya di maju dengan C5, di jalan D5. Nah, itu dia ya. Dan ini saring serang-serangan bagaimana 4 bidak lawan 2 di sini, tapi posisi raja ini C8 saling serang. Jadi ini dari semi-slav ya. Sekarang kalau dia jalan caturnya E3, tadi kan nggak Meran kan? Nah, E3 anti Meran dia nih. Pukul atau ya pukul D kali C. Jadi semi-slav itu bedanya dia E6 dulu baru pukul lagi. Nah, 2 pilihan. Gajah D6 atau B5. Yang paling banyak dilakukan adalah B5. Gajah D3 kan A6. Nah, jadi ini tadi kayak Gwyn Gambit diterima ya. Dari jalan catnya rokade. Nah, C5 sama kan menterinya itu dia. Nah, itu dia jalannya menteri E2, gajah B7 ya. Jadi oke, saya kasih tanya ya. Jadi semi-slav dengan Slav ya. Jadi yang lebih serem adalah daripada Slav. Langsung di angka keempat. Kalau dari semi-Slav langkah ke-6. Silakan orang tanya ya. Kalau enggak nanti yang saya tanya nih ya kepada siapa nih? Bintang, mana Bintang? Ada Bintang? Bintang lo Jordi. Ya, kalau enggak siapa yang sini kelihatan? Asasa. Sampai. Asasa udah hidup. Asasa. Halo. Asasa. Halo. Asasa. Saya tanya nih Asasa. Asasa ke orang main caturnya D4, Asasa jalannya apa ya? Udah F6, Pak. Oh, main kuda F6. Kalau saya Asasa megang putih, jalannya? M4. E4 ya? Iya. Oh, ya jadi memang beda ya. Jadi Asasa begini, kalau D4 ada gambit paling bahaya, Asasa harus belajar, namanya Tromposki. Kuda F6. Ya. Nah, ini Asasa nih ya, saya kasih nih tahu nih, kalau Asasa mencaturnya diobrak-abrik dalam pembukaan, tapi tenang aja, kuda F6. Ya, jawabnya Tromposki gajah G5. Asasa jalan apa ya? Halo. Kalau saya ini jalan G6 biasanya. G6. Wah, itu yang ini yang kurang baik ya. Jadi di sini jangan bidak tumpuk ya. Nah, di sini dianjurkan ya, kalau bidak tumpuk ini nanti repotnya buahnya nggak berkembang di dalam sana. Nah, ya harusnya jalannya pilihan. Kuda E4 atau jalannya ya. Kuda E4 atau jalannya C5 atau gaya Karpov E6. Nah, sekarang pilihannya dia, jadi jalannya yang pertama kuda E4, yang kedua C5. Kalau kuda E4 tuh gaya Karpov ya, sama E6.
Itu Karpov ya. Yang penting jangan numpuk bidaknya. Nah sekarang kalau numpuk bidaknya, ini jeleknya lihat ya, nggak bisa nyerang. Situ dia gajah G6. Jalan caturnya saya kasih contoh nih ya, gajah kali F6. Nih contoh lihat Asasa nih. Buahnya nggak bergerak dia nih. Makan E kali kan ya. Ada jalan caturnya di sini G3. Gajah G7. Gajah G2. Ya kan? E3. E3 nih Asasa nih, lihat nih posisinya. Rokade. Hitamnya rokade. Di jalan E3. Nah Asasa kalau begini jalannya apa yang megang hitam? Hah? D5. Apa? D5. D5. Ya D5. Oke. D. Udah E2. Itu gajahnya, gajah Asasa, gajah G7-nya tuh jadi hansip, ntar nggak bisa jalan kemana-mana. Dia posisinya nanti dia jalan caturnya C3. Asasa jalan C5, saya jalan C3. Ya. Nah, jadi antar Asasa untuk pengalaman, Tromposki. Ya. Jangan kena Tromposki. Gajahnya jadi hansip tuh di G7. Ya. Nah, inilah varian yang daripada Tromposki. Menghancurkan daripada King Sindian, orang biasa King Sindian, gajahnya kali kuda di awal pembukaan. Ada yang mau tanya Asasa? Jadi Asasa bisa main catur, Garry Kasparov bukan main caturnya King Sindian aja, main caturnya Slav, ya, bukan semi Slav ya, Slav. Jadi Asasa punya dua pembelaan andalan, kayak Garry Kasparov, King Sindian dan main caturnya Slav, ya. Ya, jadi tahu ya untuk belajar akan datang ya. Azhar Oktavianto mau nanya apa? Hah? Azhar ya, kamu main caturnya kalau saya jalannya D4, kamu jalan apa ya? Ke F6. Oh ke F6 juga ya. Tapi tadi perhatikan yang Tromposki ya. Kalau jalannya gajah G5? Apa jawabnya? E6. E6, E4? D5. Hilang dong perwiranya. Kalau maju 5 ya. Ya, jadi jawabnya bukan itu ya. Salah ya, jawabnya adalah dua pilihan. H6 atau C5. Ya. Ya, jadi H6 atau C5. H6 ini model Karpov. Ya, H6 jalannya. H6. Ya. Kan dia harus pukul. Kalau nggak pukul dia nanti mundur, saya maju G5, dapat bidak E4. Jadi kalau gajah kali F6, makan lagi. Oke menteri. Ya, dia jalan kuda C3. Nah, itu jalan D6 dulu. Jangan D5, D6. Kuda F3. G6, gajahnya taruh di G7, G. Ya, ada jalan gajah D3 atau E2. Gajah G7. Gajah G7. Rokade pendek, rokade pendek. Ya, ini Karpov ya. Karpov system. Nanti loncat ya, kuda D7. Kudanya D7, kemudian menterinya tarik dulu sedikit, menterinya D7. Ya, nanti maju E5. Ya, atau tahan dulu dengan A6 baru E5. Baik, sini siapa lagi yang tanya? Tanya jawab sebelum kita masuk ke puzzle-nya. Waktunya tinggal 10 menit. Winsa. Winsa, pengalaman apa? Ya. Oke, yang lain? Tanyanya interaktif yang lain. Siapa yang di sini? Pak Aceng. Aceng Haitami. Ada Pak Aceng? Nggak ada Pak. Ah? Nggak ada, mengamati dulu. Oh, ya mengamati dulu ya. Boleh tanya Pak, Bapak-Bapak apa dia pengalaman istilahnya melihat daripada D4, D5, ya C4, C6. Karokan dengan tadi ya. Jadi ini adalah pembukaan pembelaan yang dimainkan para juara dunia. Jadi kalau ditanya, pembukaan itu jumlahnya semua permainan teori catur berapa sih? Jumlahnya 495 jumlahnya ya. Tapi yang dipakai para juara dunia hanya 21.
Nah, biasanya kalau yang udah dipakai para juara dunia itu yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik di antara yang lain-lainnya. Yang lainnya siapa dia? Jafas Hidayat. Udah keluarin coba. Jafas. Jafas. Ya, Jafas. Ada nggak? Jafas. Halo. Ya, Jafas. Ya, kelihatan ya. Mau nanya apa Jafas nih? Hah? Kalau enggak nanti saya tanya sama kayak Asasa, saya tanya ya kan. Jafas apa? Main caturnya apa? D4 atau main karaoke enggak? Slav. Hah? Main caturnya apa? Kalau orang caturnya nyalain ya, itunya nyalain tuh mute-nya itu jalan enggak? Itu ya, pencet ya, sebelah kiri. Mikrofonnya pencet. Ya. Oke, nanya apa? Ya udah jalan. Nah, kan gitu caranya nanya. Ayo nyala ya. Kenalan dulu lah Jafas. Kelas berapa Jafas? 3. SD. SMP. SMP ya. Hah? Oh, SD. Oh, SD ya ya. Nah, kamu udah tahu belum main catur itu ada pembelaan Karokan sama Slav? Belum. Belum ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya milih pembukaan yang kita sudah ajarkan dari mulai kalau D4 King Sindian atau Slav atau mencaturnya semi Slav ya. Kemudian kalau megang hitam bisa Sicilian, bisa Prancis. Jadi satu diahlikan atau Spanyol. Ya. Kalau M4 jalannya apa ya? Jalannya apa? F5, C5 ya, C5 Sicilian ya. Udah 3. Jadi Anda ini kalau teori opening ini kayak di luar kepala. Udah F3? D6. Jalannya apa? D6. D4? Yang keras nih. Ya. D4. Jalannya? D4. Hah? C kali D. Makan lagi. Naik kuda. Nah, saya lihat tadi ada gambar tuh Claudio ya. Claudio, kalau kamu istilahnya yang peningkatan permainan, kualitasnya, bukan hanya prestasi, kualitasnya. Teori opening sama gamesnya itu di middle dibanyakin ya. Apalagi Javas? Claudio lah sama. Coba pencet itunya, mute-nya. Mute-nya pencet. Ya. Mana sama? Hah? Mohon izin Pak, saya biasa melihat Partai Slav hitam tukar kualitas benteng di A8. Itu bagaimana menurut Pak? Ya ini spesial untuk orang bertarung ya. Di gajahnya G3 tukar di A8. Ya kalau Anda ini siap dengan pertarungan itu ya boleh. Tapi kalau misalnya nggak siap ya jangan ditukar bentengnya. Dan itu kan suatu gertakan daripada si pemain hitam. Ayo makan deh, nanti saya matikan di G2 ya. Tapi biasanya jangan mancing begini ya. Biasanya jarang lah itu partai-partai itu benteng A8 ditukar dengan gajah. Ya. Jadi Claudio kalau lagi main biasa aja variannya, jangan varian yang cuma numpang harap supaya dimakan. Ya. Oke, Claudio ya. Yang lain, Claudia ada tanya